Halo, selamat datang di channel YouTube Belajar Online. Kali ini kakak akan membahas mengenai harta yang ada dalam akuntansi. Tapi sebelum kita membahas mengenai harta ini, jangan lupa ya like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel YouTube ini semakin berkembang dan bisa bermanfaat banyak bagi semua orang. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pembahasan. Yang kita bahas kali ini mengenai harta. Harta, kalau kita artikan, merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Harta di sini dikelompokkan menurut tingkat likuiditasnya atau yang paling lancar. Yang pertama itu ada harta lancar. Harta lancar ini merupakan harta yang mempunyai manfaat yang digunakan oleh perusahaan itu tidak lebih dari 1 tahun. Oke, harta lancar ini dibedakan menjadi yang pertama, kas. Kas ini uang tunai yang ada di perusahaan dan disimpan di bank. Dan sewaktu-waktu dapat diambil untuk keperluan perusahaan. Kemudian yang kedua itu ada surat-surat berharga. Surat-surat berharga ini merupakan investasi yang sifatnya sementara atau jangka pendek dengan maksud untuk memanfaatkan kas yang sementara belum dibutuhkan atau belum digunakan. Kemudian ada wisau tagih. Wisau tagih ini tagihan kepada pihak lain dengan disertai dengan perjanjian tertulis dan di sini diatur di dalam undang-undang. Kemudian ada piutang usaha. Piutang usaha ini merupakan tagihan perusahaan kepada pihak lain atau debitur yang timbul karena penjualan jasa dengan pembayaran secara kredit. Kalau piutang usaha ini orang mengutang ke perusahaannya kita. Kalau perlengkapan ini merupakan barang habis pakai. Kemudian ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini merupakan pengeluaran-pengeluaran yang belum dapat diakui sebagai beban karena manfaatnya belum dinikmati oleh perusahaan. Misalnya asuransi dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan sewa dibayar di muka. Kemudian ada pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima ini merupakan pendapatan yang sudah diakui sebagai yang sudah diakui tetapi belum diterima pembayarannya, misalnya piutang sewa dan piutang bunga. Kemudian yang kedua ada investasi jangka panjang. Kalau tadi aktiva lancar itu masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun, kalau khusus untuk investasi jangka panjang ini masa manfaatnya itu lebih dari 1 tahun. Kalau investasi jangka panjang ini merupakan bentuk penanaman modal dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, yaitu ada saham, obligasi, atau surat-surat berharga yang lainnya dalam jangka panjang. Kemudian ada harta tetap atau aktiva tetap. Harta tetap ini merupakan harta yang mempunyai umur kegunaan ini relatif panjang. Harta tetap ini dibedakan menjadi tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan peralatan. Ingat bahwa semua harta tetap ini pasti disusutkan kecuali tanah. Kenapa tanah ini tidak disusutkan? Karena tanah ini dari tahun ke tahun ini pasti harganya pasti terus naik. Lain halnya misalkan kalau contoh kendaraan, misalnya di sini motor, misalkan kita beli tahun 2016, kemudian kita akan menjualnya kembali di tahun 2020, pasti harga kendaraan ini turun. Okay? Kemudian ada harta tidak berwujud atau aktiva tidak berwujud. Kalau harta tidak berwujud ini merupakan harta yang tidak mempunyai bentuk fisik, tetapi mempunyai hak yang berjangka panjang. Yang pertama itu ada hak paten. Hak paten yaitu hak seorang atau badan usaha atas penemuan baru yang dilindungi oleh undang-undang atas peniruan dan pemalsuan pihak lain. Kemudian ada hak merek dagang, yaitu hak menggunakan tanda pengenal
suatu barang yang diproduksi dan dilindungi oleh undang-undang atas peniruan dan pemalsuan pihak lain. Kemudian ada hak cipta. Hak cipta yaitu hak yang diberikan kepada pengarang atau seniman untuk menerbitkan dan menjual ciptaannya, dan di sini dilindungi juga oleh undang-undang. Kemudian ada goodwill. Goodwill itu yaitu nilai lebih yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Misalnya di sini letak perusahaan tersebut strategis, nama baik perusahaan, dan mungkin manajemennya yang baik. Oke, demikian untuk pembahasan mengenai materi harta. Pada materi berikutnya kakak akan membahas mengenai utang, modal, pendapatan, dan beban. Untuk mengetahui materi berikutnya, ikuti terus channel YouTube Belajar Online, dan jika ada yang ingin ditanyakan langsung saja komen pada YouTube channel ini. Oke, sekian dari kakak untuk pembahasan materi hari ini. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat banyak untuk banyak orang.